tanggapannya Budha soal status Roy Suryo CS sebagai terlapor dan kemudian kasusnya naik ke tingkat penyelidikan ke penyidikan. Monggo silakan ya. Nanti sebelumnya ke sesudah itu nanti mungkin ke Mas siapa maaf? Isbullah. Monggo. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama kita ketahui bahwa tentang ijazah palsu Jokowi itu sudah dikonsumsi di kelayak ramai, bahkan Indonesia, mungkin orang Indonesia yang berada di luar negeri pun mengikuti ritme permainan ijazah palsu ini. Bagi saya, untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu proses hukumnya sangat keliru, karena kita harus bertahap, jangan main tabrak. Ketika kita melaporkan pelapor, katanya tunggu selesai dulu, sementara kita melaporkan di Mabes Polri. Sudah kita adakan gelar perkara khusus, tidak sesuai dengan substansi atau apa yang diinginkan, apa yang kita bayangkan bagaimana gelar perkara khusus itu. Gelar perkara khusus itu kita lihat sepertinya berat sebelah dan berpihak, tidak mendapatkan keadilan dalam gelar perkara saja. Kita tidak dapat memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan hukum itu. Contoh, kita sudah dari TPUA sudah menghadirkan beberapa ahli tentang ijazah itu. Ternyata ijazahnya nggak dilihatkan. Jadi apa yang mau kita lakukan? Nah, sekarang persoalannya kita ingin ijazah itu diperlihatkanlah. Nah, kalau sudah diperlihatkan ijazah itu, bisa kita mencari pembuktian dan adu dokumen itu, adu fakta. Sementara sekarang Jokowi sudah mengakui bahwa yang disampaikan Sandi itu benar, itu ijazah dia. Tentu itu yang dikejar oleh para ahli, dan semua mata dari bangsa ini menyatakan kalau yang itu tidak punya Jokowi. Nah, dengan gampang mengadakan identik kan jadinya seenaknya. Ini tidak netral pihak penegak hukum di Mabes Polri. Nah, ujuk-ujuk tiba penyidikan di Polda, di mana di situ ada 12 orang dan juga ada Bang Egy Sujana. Kebetulan hari ini ada anaknya Bang Egy Sujana yang lebih memahami apa yang terjadi pada proses hukum yang dilakukan oleh pihak dari Polda itu tentang terlibatnya penaikan penyelidikan ke penyidikan. Nah, mungkin kami persilakan Isbullah, anaknya Bang Egy Sujana. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang soal peningkatan tahap penyelidikan ke penyidikan ya. Yang di Polda berarti ya? Polda ya. Yang di Polda itu kan kita semua tahu ya, ada 6 laporan gitu ya. Ada 6 laporan dari Jokowi, yang sebelumnya juga laporan 5 dari pendukung Jokowi lah ya. Pendukung-pendukungnya Bapak Jokowi, juga mungkin dari Prabowo Bersatu, di situ ada juga laporannya. Jadi total ada 6 tuh awal mula laporan, dan semuanya digabung jadi satu SPDP yang kami terima. Ternyata hanya masuk 4 LP. Dalam SPDP itu hanya masuk 4 LP. LP-nya Pak Jokowi terkait pasal 310-311 tentang baik dan fitnah, dan juga LP dari 3 pendukungnya itu beberapa yang terkait masalah penghasutan pasal 160. Nah,
Yang jadi permasalahan kalau dalam konteks SPDP itu, pertanyaan kami, kenapa harus digabung? Itu menjadi suatu tanda tanya besar dalam hukum acara pidana, kan tidak bisa digabung. Namanya suatu perbuatan terjadi di tempat ini, kemudian disamakan terjadi juga di tempat ini. Pelakunya kan tentu bisa berbeda, siapa yang melakukan apa dan apa yang melakukan apa gitu. Nah, dalam konteks itu seharusnya tidak bisa digabung SPDP itu. Nah, itu juga yang jadi satu pertanyaan kita kemarin di dalam proses undangan klarifikasi ya, yang terakhir Pak Egy datang juga, itu makanya kita bertanya terhadap undangan ini, Pak Egy hadir sebagai saksi terlapor yang mana gitu. Apakah terlapor dari laporannya Jokowi atau laporannya ini? Nah itu nggak jelas dalam konteks itu. Ternyata undangan klarifikasi yang dipanggil pertama itu terkait laporan daripada pelapor yang lain lah gitu loh, bukan laporan Jokowi. Karena kalau laporan yang lain ya kita juga nggak ada hubungannya dalam konteks TPU, nggak ada hubungannya dan mereka banyak kami menolak tegas itu gitu. Nah dalam konteks sekarang SPDP sudah terbit ya dalam perihal yang laporannya Jokowi ya, sikap kita sih sebenarnya menunggu aja bagaimana proses penyidikannya itu, apakah akan ada panggilan lagi atau bagaimana ya, itu kan nanti akan dari penyidik ya. Yang pasti kalau saat ini mungkin Pak Egy baru masih di luar. Kemarin kan memang ada acara keluarga sebenarnya di sana, adik saya kebetulan wisuda dan sekaligus menyambangi Amnesty Internasional dan beberapa instansi terkait lah di sana. Nah setelah itu memang kondisinya kan sebenarnya Pak Egy ini masih berobat. Kemarin habis pasca operasi, jadi mungkin akan terpenang dulu kalau itu. Cuman kita nggak tahu lah nanti dinamika di sini, karena kita tetap menghormati proses hukum lah. Kalaupun nggak bisa hadir kan kami tetap selalu hadir ke kepolisian gitu kan, untuk menyampaikan informasi terkait Pak Egy juga dan lain sebagainya. Terutama saya sebagai anaknya dan juga tim hukum gitu, kita selalu kooperatif dalam konteks itu. Soal titik berat laporan ke Amnesty itu mengunjungi Amnesty itu apa yang dilaporkan? Ya sebenarnya yang melaporkan itu dari Forum Diaspora Indonesia, pimpinan dari Chris Komari. Saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak, silakan ditanyakan saja ke Pak Chris Komari. Ya beliau lah posisinya memang di California, tapi di sini ada perwakilan termasuk Bu Kofifa, karena pendiri dari FDI ini ya ada 4 orang, salah satunya Pak Chris Komari dan Bu Kofifa. Nanti bisa ditanyakan ke sana lah. Ya intinya menyampaikan beberapa pelanggaran human rights lah di Indonesia ini yang sejak eranya Jokowi sampai dengan saat ini, sampai dengan Jokowi terakhir itu. Kalau gimana? Ini kan terkait status Bang Egy. Kalau menurut kita kan tidak ada kewajaran Bang Egy sebagai coba terangkan sebagai lawyer lah. Ya kan dalam konteks itu sudah jelas lah. Kan kami ini TPUA ini historisnya, kalau teman-teman memahami kan masalah ijazah palsu ini sudah dari 10 tahun yang lalu sebenarnya tuh berkemuka di edaran lah, kalau teman-teman media pusing sudah dengar tuh 10-11 tahun yang lalu kembali mencuatnya itu di buku Jokowi Undercover 1. Siapa penulisnya Bambang Tri. Nah, saat itu siapa namanya Bang Ahmad Fauzinuddin ya, yang saat ini juga tim dari kuasa hukum itu bersama dengan Bang Egy meminta Bang Egy jadi kuasa hukum. Akhirnya Bang Egy bersama TPUA lah, di dalamnya ada Bang Damai Harilubis juga yang jadi terlapor juga, ada Bang Rizal Fadila, Bu Kurnia, ini semua advokat tuh. Mereka semua advokat yang tergabung dalam TPUA, selaku pembela juga dari bagian dari timnya Bang Egy untuk mendampingi kliennya.
Husnur, Iya, Bang Muslim, Husnur, Bang Rizal Badila, Bang Tri lah dulu lah. Bang Tri. Nah, ini prosesnya semuanya ini bagian dari pembelaan hukum sebenarnya, investigasi hukum, karena itu bagian dari tugas dan hak kewenangannya advokat, ya kan? Advokat juga bagian dari penegak hukum. Dalam Undang-Undang Advokat itu pasal 5 jelas mengatakan demikian, dan itu dilindungi secara undang-undang. Maka dari itu advokat ini nggak boleh dikriminalisasi sedemikian rupa ketika dia sedang menjalankan tugasnya. Nah, TPUA ini yang di dalamnya adalah advokat, tadi yang kami sebutkan Bang Egy, Pak Rizal, Bu Kurnia, yang sekarang itu jadi terlapor, Bang Damai, itu dikriminalisasi atas pengaduan dia, atas pengaduan mereka kepada Barreskrim. Ya, pengaduan itu kan diajukan secara surat tanggal 30 Desember 2024. Itu jeda waktunya cukup lama tuh, 4 bulan ya, nggak ada progres dari Barreskrim. Ya, tiba-tiba Pak Jokowi kan melaporkan di bulan April itu kan, tanggal berapa ya Pak Jokowi melaporkan? 9 ya kalau salah. Tanggal berapa ya? Pokoknya lewat lah, kalau nggak salah tanggal 9 itu baru ada undangan ke kami untuk hadir. Nah, setelah itu Pak Jokowi melaporkan, barulah itu proses berjalan dengan cepatnya. Nah, seharusnya kan nggak boleh demikian. Pertama tadi status kami sebagai advokat, kedua status kami juga sebagai pengadu. Dalam undang-undang laporan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, pengadu, pelapor, saksi, korban itu nggak bisa dilaporkan balik gitu, sebelum putusannya, sebelum perkara yang dilaporkan itu berkekuatan hukum tetap. Nah, ini bagaimana mau berkekuatan hukum tetap? Ini proses penyelidikan saja sudah dihentikan, gitu. Apalagi pada saat kita ajukan gelar perkara khusus, itu objek yang kita persoalkan juga nggak ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini ijazah yang kita persoalkan itu nggak pernah ditunjukkan, yang katanya ada aslinya juga nggak pernah diperlihatkan. Ya, masyarakat juga ini bisa menilai lah pada saat konvers juga yang ditunjukkan kan foto-foto juga. Ya, intinya banyak kejanggalan lah di situ, makanya wajar ketika masyarakat terus bertanya, dan sekarang isunya semakin besar, orang yang meragukan juga semakin banyak. Ya, jangan salahkan masyarakat, disalahkan Pak Jokowi sendiri gitu loh. Saya sebenarnya sangat menyayangkan ini jadi seperti ini, karena ya sikap daripada Pak Jokowi yang mungkin menurut saya kurang bijak lah menyikapinya, atau mungkin saran dari penasihat hukumnya mungkin yang sekitarnya mungkin. Iya, saran dari penasihat hukumnya lah, yang mungkin harusnya bisa lebih ya, kita kan sesama anak bangsa juga lah, biar bagaimanapun kita ini mantan Pak Jokowi mantan presiden kita juga rakyatnya beliau, ya harusnya di akhir-akhir masa jabatannya bahkan sudah pensiun ini harusnya bisa mempersatukan rakyat, jangan mempenjarakan rakyat gitu kan. Terus Bang, seberapa efektif laporan Bang Egy itu ke Amnesty International? Seberapa gaungnya? Seberapa besar gaungnya? Kalau itu Bang Egy nggak ada melaporkan. Itu kan udah disampaikan tadi FBI, Forum Diaspora. Ya, Jadi bukan Bang Egy yang melaporkan. Bang Egy hanya dimintain tolong untuk mengantarkan kebetulan dia lagi duduk diantarkan ke London. Prinsipnya Bang Egy sebagai koresponden di sana mengantarkan pengaduan yang dibuat oleh teman-teman dari FBI. Makanya untuk itu, mohon maaf, kalau bisa berkoordinasi dengan FDA-nya, dan dalam hal ini Bu Tifa atau Pak Agus Wilanto ya. Tapi sepertinya bahwa kasus ini artinya pihak pelapor ya ujung-ujungnya dikriminalisasi. Nah, artinya kan ada tangan-tangan penguasa yang kuat bermain di situ gitu. Nah, akankah bahwa kasus ini akan digunakan oleh pihak pelapor? Seberapa besar mungkin pihak pelapor itu memenangkan kasus ini gitu? Atau setidaknya meskipun banyak dukungan, tapi kalau tangan kekuasaan itu banyak berperan kan agak sulit. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Dalam sudut pandang opini publik kita sudah menang. Opini publik kita sudah menang.
Dalam penegakan hukum juga kita udah menang. Iya, Tapi kan kadang-kadang mereka menghalalkan segala cara untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar gitu. Ini yang kita khawatirkan seperti ini. Karena dia sudah pakai mata kuda dan tidak menjalankan logika hukum gitu. Sehingga itu yang terjadi, melemahkan hukum kita sendiri dengan satu orang equality before the law. Apa nih persamaan hak di mata hukum? Kenapa harus karena Jokowi kita semua harus seperti ini? Oke. Terus terakhir mungkin Bu, kalau seandainya nanti ini kan proses berjalan terus, artinya pihak-pihak terlapor itu kan sedang dalam proses proses hukum ya. Kalau nanti endingnya harus masuk penjara gimana? Perjuangannya ini gimana? Saya rasa untuk masuk penjara ya kecil kemungkinan. Kenapa? Di mana sih otak? Ya, di mana sih otak penegak hukum itu? Ketika dia membangun konstruksi hukum itu tidak berjalan, ada porosnya. Itu, jadi dia mungkin akan hati-hati melakukan ini karena semua proses yang 12 itu ada 3 fase. Pertama, dari tim hukum, Bang Egy Sujana punya hak imunitas, tidak dapat dipidana maupun diperdatakan dalam membela klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terus yang kedua yaitu ahli itu berpendapat juga melalui dilindungi undang-undang, dan ahli ini adalah aset, pernah dipakai oleh Polri loh. Nggak mungkin Polri tidak mengakui keahliannya. Nah ini kan bumerang lagi sama Polri sendiri. Ketiga yaitu dari media, kan ada beberapa orang media, kan Dewan Pers itu kan ada pasal 40 di Dewan Pers itu yang memberikan kebebasan, punya hak imunitas juga Dewan Pers itu untuk memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan informasi itu sendiri. Nah, bagi saya hati-hati untuk mentersangkakan, apalagi untuk mempenjarakan. Seandainya dengan melalui proses tersangka untuk melanjutkan kepada pengadilan, itu mungkin masih bisa toleransi. Tapi untuk dipidanakan itu luar biasa. Itu makanya nanti yang rugi bangsa sendiri ketika cara hukum menegakkan seperti itu. Orang akan semena-mena dalam penegakan hukum ke depannya. Oke, cukup. Lagi.